Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Paheri Sanada. Hari ini kita akan mempelajari teknologi informasi komunikasi untuk kelas 10 dengan materi web browser. Mari kita awali pembelajaran kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan memahami apa itu arti web browser, kemudian apa itu jenis-jenis web browser, dan nanti kita akan melihat bagaimana sih tampilan user interface dari web browser. Ya. Web browser adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mencari informasi dari suatu halaman web yang tersimpan di dalam internet. Web browser itu merupakan gerbang untuk masuk ke dalam internet. Ya. Sedangkan yang kita tahu, Internet Service Provider itu adalah jalannya menuju ke internet. Kalau kita pelajari waktu itu yang namanya ISP atau Internet Service Provider, contoh-contohnya apa? Masih ingat? Ya, yang pertama ada IndiHome, ya, yang sudah umum ya. Ada IndiHome, ada First Media, itu adalah contoh-contoh ISP. Dengan ISP kita bisa masuk ke internet. Kembali lagi ke materi kita, web browser. Ya, web browser ini adalah perangkat lunak yang membantu kita untuk masuk ke internet. Siapa yang masih ingat tentang icon yang di atas? Yang pertama kali, ini sudah familiar buat kita. Ya. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Nah, siapa coba yang masih ingat? Ini pun masih familiar dengan kita. Kisah, lihat contoh yang ketiga. Nah, Mister pikir kalian semua sudah paham ya, sudah mengenal contoh-contohnya. Ya. Kemudian kalau contoh keempat, nah ini juga masih familiar buat kita. Coba kita lihat contoh yang kelima. Nah, yang kelima yang di bawah coba. Apa itu ya nama web browsernya ya? Coba tambahkan lagi. Nah, ada lagi. Ini juga kurang familiar buat kita. Apa ini ya contohnya namanya ya? Kalau kita tambahkan lagi, apa lagi yang ini Mister? Kayaknya jarang melihat ya. Kalau yang sebelahnya, nah ini pernah kita lihat ya. Sebelahnya lagi yang terakhir, ini juga sempat kita lihat ya. Nama-namanya masih ingat nggak teman-teman? Nah, nama-namanya masih ingat nggak? Yang pertama adalah apa? Good, Internet Explorer ya. Sekarang sudah berubah namanya menjadi Microsoft Edge ya. Yang kedua, very good, Mozilla Firefox ya. Itu pun sudah kita tahu semuanya. Yang ketiga, oke, Google Chrome, betul sekali. Yang keempat, Opera. Nah, yang kelima apa ya? Yang bawah itu ya? Ada yang tahu nggak? Nah, namanya adalah Flock ya, browser Flock. Kemudian di sampingnya ada Netscape Navigator ya. Kemudian di sampingnya lagi ada Mosaic ya. Kemudian di sebelahnya, nah ini yang dulu pernah kita pakai ya, jadi handphone UC browser ya. Dan di sebelahnya Safari browser ya. Ini adalah beberapa contoh web browser. Kalau kita lihat ya, di situ nanti web browser digunakan untuk mengetikkan URL ya. URL itu apa? Alamat suatu website di internet ya. URL ini nantinya kamu harus ketikkan di address bar web browser ya. Penulisan URL itu ada protokol, _2, nama www, nama website dan domain ya. Contohnya http www.google.com, kemudian ada erlangga.co.id, ada itb.ac.id ya, dan seterusnya ya. Termasuk ada gemanurani.sch.id ya. sch.id itu adalah domainnya ya. Itu semua adalah URL yang nanti harus kita ketikkan di address bar ya. Nah, dari semua itu Mister akan ambil 3 contoh ya. 3 contoh web browser yang umum. Yang pertama ada Internet Explorer, Opera, dan Mozilla Firefox ya. Kita lihat di sini kalau contohnya, ya, ini adalah tampilan antarmukanya dari Opera ya, seperti ini. Kita lihat di pojok kanan atas itu ada
panels, ada new tab ya. Kemudian di setiap web browser itu pasti ada menu bar ya, ada file, edit, view, bookmarks dan segala macam sampai help ya. Kemudian kalau kita lihat, nah ini adalah tampilan antar muka dari Internet Explorer ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tampilan Mozilla Firefox ya, browser yang biasa kita pakai ya. Di atasnya ada menu bar, ada file, edit, view, history. Nanti di bawahnya ada submenunya lagi ya. Ada submenu file, submenu edit. Nah, di atasnya biasa kita sebut menu bar. Kemudian di bawahnya ada title bar ya. Nah, di bawahnya title bar itu baru ada address bar, tempat kita memasukkan alamat website ya. Kemudian di sebelahnya ada icon refresh ya, ada icon back, icon refresh dan berbagai icon lainnya. Kemudian di sebelahnya lagi ada search toolbar. Kita langsung ya mengetikkan apapun yang mau kita cari di Firefox. Nanti dia akan terhubung dengan search engine ya. Setiap web browser dia pasti terhubung dengan search engine. Kemudian di sebelahnya nih yang biasa kita temui ini ada icon favorit, icon bookmark ya, ada icon download. Nah, teman-teman udah tahu belum nih icon favorit sama icon bookmark apa bedanya ya? Nah, ayo apa? Kalau kita lihat tuh di sini ada gambar bintang sama gambar buku. Nah, biasanya pasti punya perbedaan tuh. Kalau nggak beda, pasti nggak akan dimunculkan oleh oleh pihak Firefox-nya ya. Berarti ini pasti ada yang beda nih. Apa sih perbedaannya? Teman-teman tahu nggak nih? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, untuk bagian jendela Firefox ya, yang tadi ada title bar ya. Title bar itu judul website yang sedang aktif ya. Kemudian menu bar, menu yang digunakan untuk operasional web browser. Kemudian ada address bar yang biasa kita ketikkan alamat website di situ. Kemudian ada search toolbar digunakan untuk melakukan pencarian file. Kemudian ada 3 tombol sakti ya yang biasanya ada di setiap perangkat lunak. Ada restore down, minimize dan close ya. Tombol restore down mengecilkan ukuran ya. Kemudian close untuk menutup. Nah, kita lihat ya di sini ya. Ada icon toolbar web browser secara umum ya. Ini Mister katakan ini secara umumnya seperti ini. Hampir semua web browser pasti icon toolbarnya ini ada ya. Yang pertama ada new tab ya. New tab itu membuka tab baru. Jadi setiap kita buka suatu web, kemudian kita mau buka website yang lain, nah agar lebih rapi, dia dibentuk dalam suatu tab. Ada tab 1, tab 2, tab 3. Jadi satu tab itu menampilkan satu halaman website ya. Kemudian ada tombol back menuju ke halaman sebelumnya. Kalau kita salah, kita kembali lagi ya ke halaman yang tadi sudah kita kunjungi. Kemudian ada tombol forward, yaitu kita menuju ke halaman yang baru diakses. Artinya tadi sudah di back, kemudian kita salah nih, tadi sudah benar, kita kembali lagi ke forward ya. Kemudian stop menghentikan proses loading halaman website. Kalau misalnya suatu website tuh yang sekarang tuh biasanya banyak iklannya tuh Mister. Nah, supaya komputer kita nggak lemot, ya kita pencet aja tombol stopnya ya. Jadi nggak terlalu banyak yang dimunculkan nanti iklan-iklannya ya. Kemudian setelah di stop, jangan lupa pencet lagi reload atau refresh ya. Kemudian tombol home. Home itu untuk kembali ke halaman awal atau home page ya. Nah, ini tadi nih tombol icon favorit sama icon bookmark ya. Kalau favorit itu kita menyimpan halaman website yang disukai. Misalnya nih, Mister suka nih buka situs YouTube atau misalnya situs gemanurani.sca.id. Karena Mister sering buka, maka Mister klik tanda bintang tadi tuh ya, yang di pojok kanan atas ada tanda bintang tuh favorit. Nanti Mister buka lagi tab yang lain. Mister buka misalnya situs misalnya detik.com ya. Detik.com atau Detik Sport. Mister suka, tiap hari Mister suka baca berita-beritanya. Terus Mister pencet lagi tanda bintang. Nah, tadi Mister yang pertama YouTube sudah Mister bintangin. Kemudian Detik.com sama Detik Sport sudah Mister bintangin. Nah, karena sudah tiga halaman website itu nanti akan disimpan di bookmark Firefox ya. Jadi kalau bookmark itu nanti akan istilahnya menuliskan mana sih yang daftar-daftar website yang sering dikunjungi. Nah,
ya. Kemudian history itu apa saja sih website yang sudah kita pernah kunjungi, biasanya akan ditulis di Firefox ya, atau di Google Chrome. Mereka nanti akan mencatat ya, apa saja sih yang sudah pernah kita, website apa saja yang sudah pernah kita kunjungi ya. Nah, kemudian yang terakhir, tombol print. Kalau kita suka sama halaman websitenya, kita bisa klik tombol printnya sehingga nanti bisa tercetak isi dari websitenya gitu. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi web browser hari ini. Mister harapkan kalian semua dapat memahami apa yang sudah disampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.